kepada seluruh penonton yang kami banggakan dan kami muliakan. Kembali bersama saya Ibnu Fajar, santri kelas 11 asal Batam, akan membawakan program terbaru Organisasi Santri Putra Al-Azhar Ummuswana 2023-2024, yaitu Talk Podcast spesial bulan Ramadan, yang dimana episode pertama ini mengusung tema apa saja program yang telah dibuat atau telah dirancanakan oleh OSPA di bulan yang penuh keberkahan ini. Baiklah, pada malam hari ini telah saya undang selaku wakil ketua OSPA, yang dimana beliau bernamakan Nabil Al-Faruq, santri asal Bengkulu. Baiklah, langsung saja kepada narasumber kita pada malam ini, yaitu Al-Nabil. Kepada beliau silakan perkenalkan asal, muasal, tempat, alam. Ya, perkenalkan semuanya. Alam ya. Iya, alam. Baik, perkenalkan, nama saya Nabil Hafiz Al-Faruq. Asal saya dari Bengkulu, umur saya 18 tahun. Kalau nggak tahu Bengkulu itu ada di Sumatera, Bang. Sumatera. Pinggir Jawa, pinggir Kalimantan Sumatera itu. Nah, Sumatera tuh dulu tuh nyambung sama Jawa. Tapi ada dulu kejadian Krakatau Meletus terpisah. Krakatau. Gunung Krakatau. Kalau sekarang yang di Medan itu Krakatau. Oh, itu namanya Sinabung, Bang. Oh, Sinabung. Krakatau yang di dekat Lampung. Nah, sekarang anaknya keluar. Iya. Nah, kalau Bengkulu tuh di dekat Sumatera Selatan. Sebelah Padang. Sebelah Padang. Bukan sebelah Lampung. Sebelah Padang, sebelah Lampung. Berarti dihimpit ya? Dihimpit, Bang, tapi di pinggir. Ya, Nabil, kalau boleh tahu anak keberapa Nabil ini? Saya anak pertama, Anak pertama? Iya. Anak pertama dari 7, 10? Alhamdulillah, anak dari 3. Adik saya 2 berarti. Adik saya 2. Iya. Benarkah anak pertama itu menjadi beban keluarga? Anak pertama penuh dengan harapan dari kedua orang tua, terutama ibu. Apalagi saya anak laki-laki. Ya, begitulah penonton. Beban anak pertama itu banyak. Yang pertama harapan dari keluarganya, adik-adiknya, dan kita selaku santri kepada masyarakat ntar. Baiklah, lanjut ke biodata sekolah, asal muasal sekolah. Mungkin harapan, cita-cita untuk kedepannya, untuk hidup antum sendiri. Untuk asal muasal, untuk dari sekolah dasar. Dasar saya masih di Bengkulu, Bang. Masih di Bengkulu, di desa, tepatnya di desa Paninjau. Paninjau itu bukannya di Padang? Nah, itu Maninjau pakai M. Oh, itu Maninjau. Pakai Peninjau. Peninjau. Gara-gara banyak bukit ceritanya itu. Ya, ginilah penonton, kalau kita ngobrol sama orang Jawa nih, nambah wawasan kita menonton. Lanjut. Terus untuk jenjang SMP atau MTS, sekolah menengah pertama ya. Sanawiyah. Saya di Pondok Modern Al-Quran Harsalakum Bengkulu. Pondok Modern Al-Quran. Modern Al-Quran. Namanya, Bang, namanya memang udah Al-Quran Harsalakum namanya. Iya, berarti itu berbasis Al-Quran dan modern atau modern berbasis Al-Quran. Kan ada 2. Ya, modern berbasis Al-Quran. Bukan Al-Quran berbasis modern. Bukan. Berarti antum SD-nya tidak MI? Tidak negeri, berarti enggak kejuruan Islam. Tapi saya sudah mulai menghafal Al-Quran dari SD, dari kelas 4 gitu. 4 SD. Masya Allah. Terus MI di tadi apa nama pesantrennya? Arsalakum. Pondok Pesantren Modern Al-Quran Arsalakum. Bengkulu juga? Di kotanya. Di kota. Oh, agak jauh sedikit. Agak jauh. Oh, agak merantau. Nambah 2 jam. Agak jauh sedikit. Nambah 2 jam. Itu bukan jauh kayak dari sini ke Jakarta. Jauh. 2 jam Jakarta sama 2 jam Bengkulu beda. Oh, beda. Karena kalau di Bengkulu tuh lurus, kok Jakarta kan muter-muter. Sama lurus pun jalannya jelek, batu-batu. Sorry. Orang Bengkulu, sorry. Terus lanjut. Berani merantau ke Tangerang ini kenapa? Ada kisah? Ada kisah sebenarnya. Saya tuh dulu bukan pengen ke Tangerang.
Kemana? Tangerang kan bagus, kota yang bagus Tangerang. Saya dulu kan namanya orang kampung ya. Iya. Pemikirannya kurang luas. Ada kawan di mana, apa saudara di mana, pengen ikut ke situ. Dulu tuh ada temen nggak deket sih, temen ibu saya lah, Iya. anak. Ya sekolahnya tuh di Al Kausar Banjar, Jawa Barat. Banjar, Jawa Barat. Banjar. Bukan Banjarmasin tuh Kalimantan. Bukan, ini Banjar doang. Oh, Banjar doang. Jawa Barat. Saya pengen ke situ. Tapi pas saya kelas 2 MTS datang Abi Ali ke pondok. Kiai kita sekarang. Datang ke pondok yang diketuai bapak saya. Masya Allah, ternyata penonton. Bapak ini ketua apa di pondok? Yayasan. Oh, ketua yayasan. Masya Allah, baru tahu kita ini penonton anak ketua yayasan. Lanjut. Pak siapa namanya? Bapak Ustadz Amin Widodo. Oh, Ustadz Amin Widodo. Amin. Amin. Menang nggak kemarin? Kemarin, aduh. Oh, politik. Lanjut. Skip. Kesebut nanti, aduh. Skip. Skip. Jadi waktu itu Abi datang ke pondok, habis itu nawarin angkatan pertama yaitu abang kelas saya sudah kesini duluan. Siapa itu? Rombongannya Ivan, mungkin ada Saipul, mungkin antum kenal. Ivan Saipul. Oh, itu abang kelas kita. Abang kelas kita. Dayat. Itu awalan dulu beasiswa ke sini. Beasiswa. Oh, itu dari Abi langsung beasiswa. Beasiswa. Tapi waktu kami angkatan yang selanjutnya penerus kedua ke sini. Iya. Kami bayarnya apa? Kami mandiri biayanya. Oh, tidak dapat beasiswa lagi. Alhamdulillah mandiri. Oh, ya sekalian penonton dari info. Al Azhar ini menyediakan beasiswa kepada anak-anak daerah yang berprestasi. Contohnya banyak dari Bengkulu, dari Papua juga ada, dari Aceh, dari Kalimantan. Itulah Al Azhar Umuswana yang dipimpin langsung oleh Kiai Dr. Abi Ali Sodikin Abdullah. Jadi ibu-ibu yang menonton atau bapak-bapak atau sekalian saudara-saudara yang ingin mempunyai saudara atau ada saudara atau anaknya mau mendapatkan beasiswa di Al Azhar Umuswana, maka bisa cek di link pondoknya, website. Karena pendaftaran baru sudah dibuka ini kayaknya. Insyaallah sudah Iya. hampir. Baiklah, Sudah kita dibuka. berlanjut ke topik pembicaraan. Berarti antum kesini mandiri? Alhamdulillah mandiri. Karena mungkin beasiswanya sudah habis. Enggak, mungkin karena ayah saya lebih memilih untuk mandiri. Oh, pilihan. Biasanya juga beasiswa mandiri itu melihat latar belakang keluarga. Ya kan? Ada yang yatim, ada yang yatim piatu. Ya, inilah Pondok Al Azhar. Kayaknya baik. Bapak Ibu yang mau masukkan anaknya, silakan kunjungin websitenya atau Instagramnya atau YouTube-nya. Banyak sudah contoh-contohnya. Keluarga alumni sini sudah banyak yang di luar negeri. Betul, Nabil? Betul. Misalnya abang kelas kami yang kakak kelas sudah ada yang di Libya, di Mesir, Masya Allah. Apa itu yang mau memotivasi antum untuk ke Al Azhar ini juga? Kalau dia mau motivasi saya tuh ke Mesir, saya pengen dari Al Azhar sini lanjut ke Al Azhar Mesir gitu kan. Oh, jadi risalahnya tuh dari Al Azhar Umuswana ke Al Azhar Kairo. Al Azhar Asy-Syarif. Oh, Syarif, masya Allah. Ya. Berarti sini udah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 3 tahun. 3 tahun. Ramadan ini? Ya Ramadan ini dah Ramadan ketiga. Udah Ramadan ketiga Alhamdulillah, tanpa Ramadan kesini. orang tua, Tanpa orang tua. tanpa dimasakin orang tua sahurnya. Tanpa dimasakin orang tua. Aduh. Biasanya. Adakah makanan yang dikangenin pas sahur Tanganin pas sahur dibuat oleh ibu? paling ya tempe gorengnya. Tempe goreng. Tempe. Oh, tempe juga banyak di Al Azhar ini. Ngapa harus nyari orang tua? Mungkin masakan orang tua berbeda, Pak. Suasananya. Suasananya juga beda. Ya. Lanjut kepada pertanyaan pertama. Apakah program atau wacana yang dilakukan oleh organisasi Putra pada bulan yang penuh keberkahan ini?
Ya mungkin dari organisasi Santri Putra sendiri punya beberapa program yang dimana program itu kan pasti berbeda kan dari bulan sebelumnya kan. Iya, harus berbeda. Apalagi bulan suci Ramadan. Di antaranya tuh kami akan mengadakan kultum. Kultum, apa tuh kultum? Kuliah 7 menit ya, bukan terserah antum ya. Oh, Baik kalau terserah antum. saya pikir kuliah terserah antum. Kami akan mengadakan kultum itu tetap waktu ya, Bang. Waktunya kalau perkiraan saya habis taraweh. Salah, Bang. Salah. Salah. Kenapa tuh? Karena habis tarawih kita biasanya mengadakan memang murajaah. Oh, ada program lagi. Apalagi di tahun Ramadan yang sekarang ini katanya mau 2 juz setiap habis tarawih. 2 juz. Biasanya juga tuh ada ustadz-ustadz yang sudah khatam atau santri yang sudah khatam Mentasmi kan? mentasmik kan. Ya, begitulah Bapak Ibu. Program yang ada di bulan Ramadan. Tadi kultum tuh kuliah 7 menit. Iya. Kuliah 7 menit. Nah, Itu berarti santri diwajibkan di situ semua santri atau ada kelas tertentu? mungkin lebih difokuskan ke kelas yang atas. Kelas 11, 12. Kelas 11, 12, mungkin dari kelas 10 juga. Atau temanya sudah dibuat? Untuk temanya karena bulan Ramadan sebenarnya dari OSPA tidak menentukan, tapi alangkah baiknya jika mengikuti misalnya di bulan Ramadan ada fenomena turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an, Nuzulul Quran. dan berpuasa serta di bulan yang suci ini lebih menghindari daripada maksiat Mengingati sesama santri. supaya lebih berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Itu boleh tahu Ala Nabil menggunakan 3 bahasa atau bahasa Indonesia saja? Mungkin dari perencanaannya sih masih pakai bahasa Indonesia. Kalau 3 bahasa tuh lebih khususkan muadharah. Muhadoro ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di Al Azhar juga ada program mingguan yaitu muhadoro wajib di malam minggu yang menggunakan 3 bahasa. Benar Ala Nabil? Benar. Benar. Apakah 4 bahasa? 4 ada di Jepang. Oh, bahasa Jepang. Oh ya, saya lupa. Ada 4. Bahasa Jepang juga aktif di muhadoro, tapi kalau keseharian belum. Kalau keseharian masih pakai bahasa Inggris sama Arab. Tapi boleh saya nanya, apakah program muhadoro itu di bulan puasa ini akan berjalan seperti biasa atau dinonaktifkan dulu? Mungkin untuk program muhadharah di bulan Ramadan ini akan dinonaktifkan dulu dan akan dilanjutkan setelah pulangan lebaran atau setelah santri pulang dari libur lebaran. Terus digantikan apa itu malam minggunya? Ya karena malam minggunya sama dengan malam-malam lain, akan ada murojaah, tarawih, dan ada mungkin di pondok lain ada juga, atau di desa-desa ada, di masjid-masjid yang di kampung itu tadarus. Minta tadarusnya tapi ini sampai subuh, Bang. Wow, luar biasa ya. Sampai subuh. Sampai subuh, Bang. Jadi masjid tuh terus bersuarakan Al-Qur'an hidup. Jadi targetnya satu malam habis berapa juz sampai continue sampai akhir Ramadan atau gimana? Sampai kita perpulangan. Sampai perpulangan. Oke. Mengenai halakoh, apakah halakoh dinonaktifkan juga? Untuk halakoh sementara karena kita akan mengikuti ujian. Oh, di tanggal berapa? Mengalami ujian dari tanggal 18 sampai tanggal 26 Maret. Berarti kondisional halakoh. Kondisional, jadi halakoh tuh sebelum ujian kita halakoh di pagi harinya, di habis subuh. Seperti biasanya Seperti lah. biasa. Terus setelah masuk ujian, maka akan digantikan dengan belajar wajib mungkin ya? Mungkin setelah kena hari ujiannya, mungkin halakoh itu digantikan dengan belajar wajib pagi. dengan belajar wajib pagi supaya memaksimalkan nilai anak-anak pada ujian. Karena kadang santri itu punya jurus sakti. Pas ujian. Sistem kebut semalam itu, SKS. Sistem kebut semalam, SKS. Jadi dalam semalam tuh rata-rata santri itu mengebut pelajaran semua satu Ya, malam. itulah Bapak Ibu sekalian. Santri. Kalau mau tahu kelebihan santri, malamnya itu mereka belajar langsung full, besoknya langsung hafal. Itulah kelebihan santri pondok.
apalagi santri pondok tahfiz. Iya, Quran. Apa Ibu tahu? Quran aja dihafal, apalagi cuman LKS. Begitu gampangnya dia menghafal. Jadi setelah program yang antum bilang tadi, adakah program untuk kemasyarakatan? Untuk program kemasyarakatnya insya Allah kita akan memberikan seperti bakti sosial. Bakti sosial. Dalam rangka mensiarkan Al-Azhar keluar-luar. Ya, dalam rangka mensiarkan Al-Azhar keluar supaya Al-Azhar lebih dikenal masyarakat luas. Dan ikut serta dalam menolong misalnya ada masyarakat yang kurang mampu, maaf yang misalnya pemulung atau pengamen, itu kita membantu mereka supaya mereka tidak kesulitan. Mungkin pada saat kami akan berbuka puasa, kami akan membagikan takjil. Wah, luar biasa sekali program ini. Semoga program ini berlancar atau ada minggunya. Mungkin program ini karena kami juga akan mengalami ujian ya. Iya. Akan dilaksanakan pada akhir-akhir, misalnya kita mau perpulangan kan, kita perpulangan tuh insya Allah tanggal 20 Ramadan. 20 Ramadan ya. Jadi Bapak Ibu. mungkin pada sebelum 20 Ramadan akan dilaksanakan, atau lebih tepatnya dan lebih efektifnya setelah ujian. Setelah ujian itu akan gencar-gencarnya. Gencar-gencarnya insya Allah akan dilakukan seperti bakti sosial tersebut. Itu gimana itu sistem syiar Ramadannya? Apa dari santri untuk masyarakat atau dari ospanya saja? Untuk syiar Ramadannya ini lebih dari santri ke masyarakat. Dari santri ya, Ibu Bapak. Jadi fungsinya OSPA di sini sebagai lembaga lah, lembaga kemaslahatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, santri itu kalau misalnya ada mereka punya uang, belum tentu mereka akan sedekah atau menggunakan dengan bermanfaat. Atau lebih kadang-kadang tuh untuk jajan. Untuk jajan, apalagi astagfirullah, naudzubillah untuk maksiat. Aduh, iya. Jadi di sini selaku OSPA mungkin lebih mengajak untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jadi OSPA itu membantu untuk penyelenggaraan atau membuat kegiatan yang lebih baik. Ya, itulah OSPA Ibu-ibu. Jadi kita untuk buat program Ramadan ini ada juga program kemasyarakatannya. Tidak hanya kepondokannya saja, biar anak ibu juga ikut andil dalam program kami. Mungkin ada pungutan karena kan dari santri ke masyarakat. Iya. Kalau tadi kan dari santri ke santri program kultum. Ya. Saya bertanya kelebihan-kelebihan program yang akan dibuat oleh OSPA pada bulan yang penuh keberkahan ini. Adapun kultum, dari yang pertama dulu. Kultum mungkin apakah itu efisien, apakah itu bermanfaat bagi santri-santri? Boleh dijelaskan Ala Nabil? Apa fungsi dari program yang dibuat OSPA pada bulan Ramadan ini? Yang pertama dulu mungkin dari tadi kultum. Kuliah terserah antum. 7 menit. 7 menit. Mungkin untuk manfaat dari program-program yang kami buat, diantaranya pada program kultum. Iya, kultum. Kita ketahui sama-sama bahwa masyarakat luas menganggap santri itu bisa apa saja. Betul? Serba bisa. Iya. Bisa mimpin tahlil, bisa jadi imam, bisa jadi pembicara. Satu lagi. Apa? Bisa jadi mantunya ibu-ibu sekalian. Asik. Bisa jadi mantu mungkin katanya. Insya Allah kami santri siap. Makanya kami siapkan, apalagi di bulan Ramadan ini banyak masjid-masjid. Kadang santri pulang diundang suruh ngisi, kadang kalau nggak khutbah Jumat suruh ngisi kultum sebelum taraweh atau kultum sore-sore mungkin. Atau santri juga ada yang diundang podcast kayak gini mungkin kan. Di tempatnya mungkin ada studio juga. Makanya kami mengadakan ini supaya santri-santri siap mental, siap bagaimana cara berbicaranya, supaya tidak malu-maluin di masyarakat. Nah, dan manfaatnya juga membawa manfaat kepada nama dari PT Ki Al-Azhar Muswanah. Jadi ini program berbicara, melatih public speaking santri sekalian. Di balik
tidak adanya muhadoro di bulan puasa, maka digantilah kultum ini. Betul. Iya. Sama ya berarti dengan muhadoro ya. Kurang lebih manfaatnya. Kurang lebih sama manfaatnya. Ya ibu-ibu, kalau muhadoro itu diadakan setiap seminggu sekali muhadoro di bulan-bulan yang mana selain bulan Ramadan. Itu juga sama manfaatnya untuk melatih mental, melatih kepercayaan diri anak ibu di depan ntar masyarakat membutuhkan anak ibu sekalian. Jadi itulah program yang di luar bulan Ramadan, namanya muhadoro. Karena tiadakan muhadoro di bulan Ramadan ini, maka diganti oleh ospanya, yaitu kultum kuliah 7 menit di pagi hari Ramadan. Tepatnya sebelum halaqah. Sesudah subuh. Sebelum Sesudah subuh sebelum halaqah. Itu juga sama, Bapak Ibu sekalian, fungsinya untuk melatih mental, melatih kepercayaan diri, membuat santri-santri lebih berani naik panggung, naik podium. Ya, bagus sekali. Karena ilmu yang seperti itu harus dibiasakan. Apabila tidak dibiasakan, maka mereka akan kaget dengan suasana dunia luar. Minder, misalnya gemetaran. Iya. Apa tremor. Iya. Bagus, berarti program ini harus kita dukung bersama. Kultum kuliah. Apakah program ini ada di OSPA sebelumnya? OSPA sebelumnya seperti yang saya lihat belum ada. Belum ada. Berarti ini the new program. Perdana. Masya Allah. Oke. Lanjut ke program kedua, yaitu diadakannya tadarus Quran sampai subuh. Apakah ini melanjutkan program dari OSPA sebelumnya, atau ini adalah suatu budaya yang ada di Al-Azhar Ummuswana? Untuk tadarus Quran sebenarnya harusnya menjadi budaya pada Al-Azhar Ummuswana, tapi untuk yang tadarus sampai subuh itu kita mengikut dari OSPA periode sebelumnya, organisasi sebelumnya. Jadi kita meneruskan Insya Allah yang bermanfaat ini. Iya, program ini menjadi budaya wajib bagi OSPA selanjutnya. Karena bagi saya ini sangat bagus, karena notabene kita kan PTQ, Pondok Pesantren Quran, Tahfidz Quran. Dan perlu diingat untuk yang tadarus apalagi sampai subuh itu tuh digilir. Misalnya yang satu membaca, yang satu boleh istirahat, yang satu nanti dibangunin lagi, yang satu istirahat. Apakah itu berbarengan dengan ribat? Untuk teknisnya untuk dari perencanaan kemarin itu yang ribat mungkin ada 4 orang. 4 orang itu yang akan baca. Gantian, ada yang jaga di pondok, ada yang baca ribat. Gantian sama ribatnya. Ya, sekedar information ibu-ibu, bapak-bapak, ribat itu pengertian dalam bahasa Arab yang berarti batas. Yaitu ribat di Al-Azhar Ummuswana itu seperti pondok-pondok lain, yaitu harisul lail atau penjaga pondok malam, penjaga malam. Tugasnya biasa membersihkan pondok, menjaga ketertiban pondok waktu malam, menjaga keamanan pondok. Itu ribat di Al-Azhar. Jadi ribat menjaga batas-batasan Al-Azhar supaya anak bapak ibu tidak kabur pada malam hari, tidak macam-macam pada malam hari, supaya tidur anak bapak ibu sudah diatur pada waktunya dan dibangunkan pada subuh ataupun tahajud. Itulah fungsi ribat, sekedar info bapak ibu. Berarti ntar ketika mereka ribat, mereka juga berperan sebagai pembaca Al-Quran. Bagus. Supaya lebih memanfaatkan fungsi ribat. Jadi, berarti ribat pada bulan Ramadan ini menambah pahala. Pahala bagi saya. Iya, kalau boleh tahu kan biasa ribat cuman gosip. Kalau udah selesai bersih-bersih gosip. Kadang ketiduran, bener. Ya, begitulah ribat juga biasanya kelas-kelas atas, kelas 11, kelas 10 biasanya. Ya, biasanya kan ribat itu identik dengan telah bekerja, ngobrol boring, ngobrolnya gibahin santriwati, astagfirullah, atau enggak gibahin siapa ya. Itu tidak bermanfaat di bulan Ramadan ini. Makanya dibuatlah ribat itu sekalian baca tadarus Al-Quran supaya lebih bermanfaat. Iya. Di bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal soleh, bukan mengurangi maksiat. Iya.
daripada memperbanyak ngomongin orang. Astagfirullah. Nggak boleh. Iya, benar. Itu akan terus sampai 30 hari. 20 hari. 20 hari. 20 hari. Tapi kan ada santri yang tidak pulang. Apakah benar itu di Al-Azhar Muswana? Untuk fenomena di Al-Azhar Muswana sendiri, setiap tahunnya tuh ada santri yang nggak pulang. Ada santri yang pulang. Ada santri yang ingin berkhidmat di pondok yang tidak pulang, atau juga ingin mengejar target. Misalnya dia belum khatam karena dia belum mau pulang katanya. Masya Allah ya. Masya Allah. Biasanya seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dia udah menjelang juz 25 ke atas, dia rela untuk menahan kangennya, menahan rindunya kepada orang tua di rumah, untuk mengejar hafalannya. Ini mana mungkin bagi dia mahkota di akhirat itu lebih penting daripada kangen dia. Itulah biasanya fenomena yang terjadi di Al-Azhar Muswana, mengejar target Dan mengorbankan hari raya bersama keluarga. iya. Masya Allah. Masya Allah. Mengorbankan hari raya bersama keluarga. Itu saya mendengar takbir pertamanya aja. Pertama kali saya mondok nangis saya. Itulah kangen. Tapi kangen itu bisa terobati dengan adanya program-program di pondok. Itulah fungsinya supaya Itulah muhasabah untuk memaksimalkan kegiatan santri. ya, adapun harapan dari program. Satu program lagi. Itu program mensiarkan Al-Azhar kepada masyarakat luas. Apakah itu dipungut biaya 200.000, 100.000? Untuk OSPA, karena kami punya tujuan untuk tidak memberatkan santri. Jadi mungkin kami akan mengambil dana Tidak banyak-banyak. tidak banyak, yang ringan di santri, mungkin 10 Atau 15 atau 15. atau 20 lah, paling besar lah. Itu pun juga kan gunanya buat mensiarkan pondok, juga buat acara-acara kegiatan yang akan kita lakukan. Itu biasa itu di komen ibu-ibu. Gimana ini? Aduh. Mungkin ibu-ibu tuh masih belum paham dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ibu tahunya anak saya ditarikin dana terus. Tapi ibunya nggak tahu dananya kemana. Mungkin dengan adanya kita adakan acara podcast ini, ibu bisa mengerti. Iya, benar-benar. Inilah tujuan podcast, ibu-ibu. Mensiarkan Al-Azhar melewat digital. Sedangkan kita membagi takjil itu mensiarkan Al-Azhar di masyarakat. Ya. Ntar juga ibu bapak sekalian bisa lihat di Instagramnya Al-Azhar bahwa kegiatan yang kami buat ini ada. Sambil membagi brosur. Ya, pokoknya sambil membantu masyarakat juga. Iya. Semoga santri itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Itu semua masyarakat boleh ngambil takjilnya atau ada kalangan tertentu? Semuanya boleh lah. Semuanya boleh. Tidak dipandang dia pakai Mercy entah ngambilnya. Dia pakai Mercy nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan mensiarkan juga. Siapa tahu anaknya mau masuk kan pondok, itu jadi lebih baik daripada mau pakai Alphard dia ngambil. Daripada misalnya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang biasanya kan, yang hartanya berkecukupan tapi anaknya nggak dipondokkan kan sayang. Iya. Kalau kata orang tua saya begini. Kalau anak itu investasi akhirat. Jadi kita harus ngasih ilmu agama yang banyak. Percuma kita ngasih kaya, tapi kan berapa amalan yang tidak terputus? Ilmu yang bermanfaat, Doa anak soleh, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jadi, bersinambungan dengan acara syiar kita ini. Syiar kita, jadi anak ibu tuh sedekah jariyah juga. Sedekah jariyah. Mantap. Adapun pertanyaan selanjutnya ini Ala Nabil. Ya, boleh. Apakah dengan adanya program baru ini santri-santri itu semakin paham bahwa ini loh pondok? Apakah mereka mendapatkan manfaatnya dari program ini? Jika para dari santri program syiar ini mengikuti program yang kami lakukan dengan baik, insya Allah mereka akan mendapatkan manfaat. Dan kami juga berharap jika para santri memahami program yang kami buat itu untuk mereka sendiri. Iya, biasanya kan ada yang ngeluh. Kok programnya mungutin duit terus?
Iya, kan kembali di awal ya, sebagai contohnya, yaitu dari santri untuk masyarakat, program syiar Al-Azhar ini. Al-Azhar. Iya, bagus. Kan juga pondok mereka, pondok kita lah. Pondok kita yang terkenal, pondok kita yang bagus. Baik kepada kita juga, pada santrinya juga. Iya. Ada juga ini. Apakah santri di Al-Azhar ini sudah banyak yang keluar negeri? Untuk santri yang di Al-Azhar ini mungkin sudah lumayan lah yang keluar negeri ya. Udah banyak, udah lumayan, dari berbagai macam negara. Ada yang di Malaysia, ada yang di Afrika Selatan, Libya, Mesir, sudah banyak. Iya. Belum lagi yang belum berangkat, masih banyak yang masih nunggu. Yang Ada masih ini mempersiapkan satu pertanyaan. Tapi ini tentang kepribadian lah, apa lah ya. Ini udah Ramadan keberapa? Tidak bareng keluarga. Ramadan tidak bareng keberapa, ini sudah Ramadan ketiga. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau lebaran masih bisa bersama. Masih bisa bersama. Masih kalau lebaran disuruh pulang. Kangen kali. Kangen. Anak laki satu-satunya. Anak laki satu-satunya. Dan ada yang 2 cewek. Iya. Apa harapan Anda untuk program-program yang terbaru pada OSPA 2023-2024 ke depannya? Ya, yang saya harapkan program ini dapat memajukan pondok, menambah kualitas santri, serta menginspirasi masyarakat untuk memondokkan anaknya dan mengetahui bahwa pondok itu baik, indah. Pondok itu indah. Iya. Pondok itu indah bagi orang yang ingin mencari keindahan. Keindahan berilmu. Pondok itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan ilmu, maka datang ke pondok. Tapi jika Anda ingin kebebasan, bukan di pondok tempatnya. Di luar. Tapi kebebasan itu tidak selamanya baik. Yang baik adalah kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pondok. Bebas juga di pondok, bebas tidur di mana-mana, di masjid, di WC. Di pondok itu sebenarnya Masya Allah Bebas mau belajar di mana. Kadang ada yang sambil ngantri, belajar, mutolaah. Itu Bapak Ibu sekalian kalau tahu indahnya pondok. Ada yang tidur di WC, ya kan? Indahnya pondok tuh banyak. Anak Bapak Ibu lagi ngantri tiba-tiba tertidur. Ada teman saya lagi mau mandi tertidur. Gimana itu ceritanya? Mungkin saking lelahnya kegiatan pondok ya. Sering padat. Jadi dia mungkin lelah. Mungkin kalau sekedar info boleh dikasih tahu ke penonton, apa sih OSPA itu? Apa sih fungsi OSPA itu? Untuk kepada penonton, OSPA itu Organisasi Santri Putra Al-Azhar Umus Sunnah. Fungsinya adalah untuk mengatur dan menertibkan kegiatan santri. Kalau di sekolah luar tuh ada namanya OSIS. Tapi OSPA ini lebih daripada OSIS. Karena hampir 24 jam. Hampir 24 jam atau hampir setiap saat menertibkan santri, jaga kegiatannya, menjaga aktivitas supaya teratur. Iya. Seperti yang diharapkan oleh pondok. Ya OSPA ya. Selain ada ustadz-ustadznya Bapak Ibu sekalian penonton, juga ada namanya Lembaga Santri Putra, organisasinya. Jadi mereka itu membantu ustadz-ustadz. Iya. Jadi di sini udah terstruktural ya. Iya. Jadi anak ibu dari OSPA-nya. Kalau OSPA-nya tidak bisa menangani, ke ustadznya. Kan banyak yang terjadi tuh ala Nabil. Dari anak langsung ke orang tua, gimana itu? Pendapat antum? Salah, karena kami di sini kan ada OSPA, kami menerima misalnya keluh kesah, aduan dari kalian dari santri-santri. Iya. Kami juga membantu menyelesaikan masalah. Misalkan tidak mampu, kami akan ke ustadz. Mungkin kalau ustadznya tidak mampu, baru akan dibicarakan kepada orang tua. Atau langsung ke atasnya, ke abi. Atau langsung ke atasnya, mungkin. Terus gitu. Biasanya orang tua juga responnya langsung jedar, langsung gimana nih. Padahal kan tidak tahu apa yang diperlakukan anaknya.
Bagaimana itu antum menangani orang tua yang seperti itu tuh? Mungkin orang itu seperti itu ya kita memberitahu bahwa santri ini melakukan ini karena peraturannya begini. Jadi misalnya anak ibu melanggar, kami akan hukum dan kami berusaha memberikan hukuman itu yang mendidik, bukan yang lebih menyakiti. Dan kami tidak akan menghukum anak ibu kecuali anak ibu bersalah. Ya, betul. Benar. Nah, kami menghukum supaya anak ibu ikut tertib lagi. Tapi Kak, di Al-Azhar ini ada pemukulan. Mungkinnya karena ada pemukulan itu karena unsur ketidaksengajaan. Tidak. Sebenarnya sih tidak ada niatnya berpemukulan. Mungkin karena ketidaksengajaan. Karena di pondok tuh banyak hal-hal baik, nggak cuman kekerasan doang. Iya, itu kan soalnya lagi rame, lagi marak-maraknya. Ngapain sih masukin anak ke pondok? Padahal anak-anak yang masuk pondok tuh banyak orang-orang berhasil yang dari pondok. Iya. Tapi kenapa media itu menaikkan yang jeleknya? Karena ingin menjatuhkan Islam. Mungkin. Iya, benar sekali. Selanjutnya, apa rencana atau strategi supaya program yang kalian buat atau OSPA buat ini berjalan dengan lancar? Supaya OSPA kegiatan berjalan lancar, sebenarnya kegiatan itu tergantung dari kelancarannya kepada santrinya. Jika santrinya ikut mendukung program kami dengan baik dan wali santri juga mendukung, maka program akan lancar. Dan kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap program yang kami programkan. Ini di Al-Azhar 2. Di Al-Azhar 2. Iya. Di Al-Azhar 3 terdengar ada program judulnya itu takjil, keren juga. Taklim hari ganjil. Iya, taklim hari ganjil. Hari ganjil. Jadi mereka bertaklim, berceramah di hari ganjil, di tanggal ganjil. Kok di Al-Azhar 2 setiap hari. Iya, di Al-Azhar 2 insyaallah ada Insya setiap Allah. hari. Di bulan Ramadan. Sekedar info Bapak Ibu sekalian, Al-Azhar telah berkembang menjadi 4. Ada Al-Azhar 1 yaitu Pondok Putri, Ya. Al-Azhar 2 yaitu Pondok Putra, Al-Azhar 3 itu akan menjadi pusatnya Al-Azhar, yang dimana di situ ada kampus, ada KMI program unggulan, ada MTS, ada Alia. Iya, ada banyak di situ. Nanti di situ akan menjadi perkembangan peradaban Al-Azhar di situ. Mohon doa dan bantuannya, atau Bapak Ibu sekalian ada rezeki lebih, pengen menginfakkan, Dengan sedekah jariah. iya, berinvestasi akhirat, ingin membuka, ada tuh kalau nggak salah, buka sodako keramik biasanya kan untuk Al-Azhar 3. Semen, ya. Ini ngomong-ngomong, puasa pertama pada libur ini santri. Alhamdulillah untuk puasa pertama sampai hari Rabu ya. Besok. Berarti sebelum puasa pertama dari hari Minggu sampai hari Rabu diadakan perpulangan supaya santri puasa pertama bisa bersama keluarga. Jangan sedih bang, jangan sedih. Ya Allah, meskipun Iya. saya jauh dari keluarga, Masih bisa video call, masih bisa. alhamdulillah. Tapi beda rasanya, emang beda. Beda. Nggak Terasa makanan ya. Iya, nggak terasa. Yang Nggak penting terasa. kangennya aja terobati, ya nggak? Iya. Ya, anak rantau tuh kayak gitu. Yang penting nengok wajah orang tua aja masih ada kan. Alhamdulillah. Tapi makin tahun makin keruk wajah orang tua ini kan. Itulah. Ya, semakin tahun kita harus semakin keras berjuangnya. Iya. Apalagi anak-anak rantau. Iya. Jangan sampai mengecewakan saat kembali ke kampung halamannya. Ya mungkin bapak anda nonton, ibu mau kirim, bu, pak, wes, aku kangen ini, atau apa gimana, doain atau apa. Bu, Pak, doain Nabil di sini berhasil Amin ya dan Allah. bisa membanggakan keluarga Allah. Amin. Amin. Kangen lah. Kangen pasti. Udah setahun nggak pulang? Setahun. Iya. Setahun. Anak daerah mas setahun sekali. Setahun sekali pulangnya. Ada pun biasanya di Al-Azhar tuh perpulangan Ramadan kapan? Selain di awal. Selain di awal, biasanya Al-Azhar tuh kerap melakukan perpulangan Ramadan pada 20 hari. Jadi kita 20 hari di sini. Nah, 10 hari sebelum menjelang hari raya Idul Fitri, maka itu akan diadakan perpulangan. Libur itu biasanya. Libur. Ya. Libur. Biasanya anak daerah tuh Anak daerah udah jauh-jauh ambil waktu Ah. untuk pesan tiket. apalagi pesawat pun kalau udah mendekat dari mahal. Iya, aduh. Susah apalagi macet. Ya sekedar info bapak-bapak, ibu-ibu,
biasanya di Al Azhar Ummu Suwana itu masa aktif pondoknya itu sampai 20 hari Ramadan, bener? Benar. Iya, 20 hari Ramadan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan amalia ibadah. Juga tahun ini juga terbaru Al Azhar kena di bulan Ramadan ini yaitu ujian tengah semester. Jadi anak bapak ibu ini otaknya diuji pada bulan puasa ini. Kuat. Lagi puasa ujian, menahan nafsu nyonteknya. Nah, itulah yang namanya perjuangan, Pak. Iya. Bang. Perjuangan itu Perjuangan. untuk kesuksesan. Amin. Amin. Jadi setelah 20 Ramadan baru Al Azhar adakan perpulangan. 2 minggu atau sebulan? Biasanya sih 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu perpulangan. Atau ada harapan mau sebulan? Ya. Kalau sebulan Kelamaan. mungkin ke orang tuanya juga kadang anaknya lebih senang kalau orang tua kalau anaknya di pondok. Biasa gitu kasusnya. Tapi kalau anak daerah nih pengennya Beda. pengennya anaknya lama-lama di rumah Iya. karena jarang pulang. Iya, beda. Semua tergantung peraturan pondok aja lah. Iya. Kita ngikut aja dah. Kita ngikut, kita taat. Iya, kita taat. Kan kata Abi, ketaatanmu pada gurumu jauh lebih baik daripada ilmu yang gak iya. dapatkan. Mungkin kuetes pada malam ini yaitu dari Abi menutup perjumpaan podcast episode pertama kita ini. Ya. Semoga yang menonton mendapatkan pengetahuan tentang OSPA, pengetahuan tentang Al Azhar, pengetahuan Amin, tentang ya Allah, amin. kepondokan. Insyaallah. Dan perlu diingat untuk penonton sekalian, santri-santri atau yang siapa yang menonton, bahwa ketaatanmu pada gurumu jauh lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Mau seberapa pun ilmu yang kau dapatkan, tapi kau tidak taat kepada peraturan pondok, percuma saja, nihil. Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan pernah bosan menonton Talposet spesial Ramadan. Panas.